Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan berusaha menjelaskan pentingnya mengapa kita penting untuk berpositif thinking. Teori yang kita gunakan adalah teori hukum rimba, hukum alam yang kita pelajari di sekolah menengah pertama, kelas 6, kelas 7, 8, dan 9. Nah, teori ilmu matematika, ya, lebih besar, lebih kecil. Di sini kalau yang positifnya lebih besar melawan yang negatif yang lebih kecil, maka hasilnya adalah positif. Jadi kalau di sini kita belum tahu nih mana yang akan menang, mana apakah yang nilai positif atau negatif. Nah, kalau di sini negatif, di sini positif, maka hasilnya adalah negatif. Ini teorinya. Jadi ilmu pertambahan atau pengurangan, ya. Nah, ilmu matematika ini yang akan kita gunakan untuk menjelaskan teori hukum rimba atau hukum alam, hukum yang ada di alam semesta ini. Nah, kenapa kita harus positive thinking? Saat kita sendirian melawan, menghadapi mereka yang ada di sekeliling kita negatif terhadap diri kita, otomatis di sini teorinya adalah yang negatif, ya, negatif hasilnya. Jadi kalau negatifnya lebih besar daripada nilai positifnya yang lebih kecil, maka hasilnya adalah negatif. Nah, di sini kita sendirian, di mana di sekeliling kita, teman kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita itu negatif semua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu orang melawan 8 orang yang negatif, otomatis katanya menurut ilmu matematika adalah negatif hasilnya. Tapi teori ini bisa kita rubah dengan menggunakan ilmu ini juga tentunya, yaitu mana yang paling kuat, mana yang paling besar nilainya. Tadi sudah saya katakan, hukum rimba itu seperti itu. Jadi walaupun kita sendirian di sini, kita lemah, kita makhluk yang paling lemah, kita sendirian. Dan sekeliling kita ini orang-orang kuat semua, orang-orang hebat. Taruhlah mereka orang biasa, tapi kita dalam kuantitas kita kalah. Tapi kita sendirian, kita bisa menang dengan cara dengan cara teori keyakinan yang kita miliki, dengan berdoa tentunya, dan sholat atau sembahyang. Di sini yang berperan adalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa membolak-balikan hati seseorang dalam sekejap hanya Tuhan. Dengan cara keyakinan inilah kita harus memperbesar alam bawah sadar kita melawan yang negatif-negatif tadi. Kita lawan. Tetap kita positive thinking terus melawan negatif walaupun kita sendirian. Ini sudah banyak yang membuktikan oleh para pengusaha yang tadinya tidak masuk logika teorinya menjadi masuk logika. Nanti saya jelaskan di sini. Di sini adalah teori yang masuk logika, tapi ini butuh keyakinan untuk merubah yang tadi. Untuk merubah yang tadinya negatif semuanya melawan kita yang sendirian menjadi positif. Itu kalau teori yang matematika nggak masuk logika. Tapi ini masuk di keyakinan seseorang. Tapi ini berubah menjadi diterima oleh akal sehat. Karena apa? Mana yang paling besar nilainya? Mana yang paling besar ini artinya kita berlebihan
dalam berpositif thinking. Jadi inti katanya adalah berlebihan. Selama untuk kebaikan, berlebihan itu diperbolehkan. Artinya untuk mengubah seseorang, khusus untuk positive thinking ya, untuk merubah sesuatu yang negatif menjadi positif, ini diperbolehkan. Artinya teori ini adalah teori yang mudah kita pelajari, tidak sulit. Nah, tadi saya katakan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan akan menjadi bumerang bagi pelakunya. Nah, jadi kalau kita positif, di sini negatif, kita berlebihan untuk merubah yang negatif itu menjadi positif ke depannya, dan dia akan berbalik kepada kita menjadi memberikan sesuatu yang nilainya positif. Berlebihan inilah yang saya bilang hukum rimba. Kita sendirian, kita lemah, kita nggak kuat, kita nggak kuasa melawan mereka semua yang ada di sekeliling kita yang negatif. Tapi karena kita positive thinking, kita berdoa, kita sembahyang, kita minta sama Tuhan untuk merubah mereka yang negatif menjadi positif, maka itu akan terjadi. Memang awalnya tidak kita pelajari di ilmu matematika di tingkat sekolah menengah pertama tersebut. Tapi ini bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari saat kita menghadapi berbagai masalah yang tak kunjung henti, kita tetap berpositif thinking. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita negatif bagaimana? Ya sama. Kalau kita negatif, kita berlebihan, maka orang yang tadinya positif akan berubah menjadi negatif juga terhadap kita. Artinya dia memberikan umpan balik yang negatif kepada kita. Ini orang kok ngomongnya apa sih, ngaco? Ini orang kenapa sih kok ngeselin banget? Yang tadinya orang itu positif, tidak berpikir apa-apa, karena kita memberikan sesuatu yang negatif, maka dia akan memberikan umpan balik yang negatif terhadap orang tersebut, terhadap diri kita. Kalau kita melakukan hal ini, tadinya dia positif, tapi berubah menjadi negatif. Ini teorinya seperti ini. Karena sesuatu yang berlebihan, ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak dianjurkan kecuali untuk sesuatu yang baik atau sesuatu yang sifatnya positif. Dan semata-mata bukan untuk pribadi kita, tapi pribadi orang yang akan kita rubah. Yang tadinya negatif menjadi positif. Ini maksud kata-kata kenapa kita tidak boleh berlebihan dalam segala hal. Sama seperti kita beribadah. Saat kita berlebihan dalam sembahyang, saat kita berlebihan dalam, kita melupakan waktu-waktu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk berinteraksi sosial atau berinteraksi dengan keluarga. Jadi kita tinggalin semua kehidupan kita hanya untuk beribadah. Itu tidak dianjurkan sama baginda Rasul. Jadi kita gunakanlah waktu-waktu yang sesuai porsinya, sesuai kebutuhannya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan 5 prinsip dasar yang saya jalankan, saya miliki. Tentang prinsip dasar tersebut bisa kita terapkan juga. Ini ada salah satu yang diantara 5 tersebut, yang tidak berlebihan kecuali untuk kebaikan, dan nilai positif thinking tersebut yang harus kita terapkan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.